Media audio visual. Pokok pembahasan: lambung. Obat yang digunakan: antasida. Kelompok 13: Erpa, Nurul, Reja, Ridwan, Yunita. Kelas 2B D3 Farmasi Stikes Karsa Husada Garut. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit tentang lambung dengan antasida. Mohon disimak ya. Di bagian pertama, kita akan menyinggung sedikit tentang lambung. Apa kalian tahu apa itu lambung? Ya, lambung adalah bagian dari saluran pencernaan yang dapat melebar paling besar dari organ pencernaan lainnya. Lambung terdiri dari bagian atas, yaitu fundus, batang utama, dan bagian bawah yang horizontal, yaitu antrum pylori. Lambung terletak di bawah diafragma, di depan pankreas, dan limpa menempel pada sebelah kiri fundus. Fungsi lambung adalah menerima makanan dari esofagus dan mengolah makanan tersebut dengan getah lambung. Kelenjar dalam lapisan mukosa lambung menghasilkan sekret, yaitu cairan pencernaan penting atau sering disebut getah lambung. Getah ini adalah cairan asam bening tak berwarna, mengandung 0,4% asam hidroklorida atau HCl yang mengasamkan semua makanan dan bekerja sebagai zat antiseptik dan disinfektan. Apa itu gastritis? Gastritis yang biasanya orang awam sebutkan adalah MAH. MAH adalah peradangan yang terjadi di lambung yang hilang timbul atau menetap. Dapat disertai dengan mual muntah. Penyebab utama gastritis atau MAH ini adalah iritasi lambung. Biasanya oleh makanan yang merangsang asam lambung, alkohol, obat-obatan, atau juga dengan stres. Pada keadaan ini, terjadi gangguan keseimbangan antara produksi asam lambung dan daya tahan mukosa. Gejala yang dialami biasanya penderita mengeluh perih atau tidak enak di ulu hati, nyeri epigastrium, perut kembung, mual, dan muntah. Pengobatan gastritis memiliki jenis yang berbeda sesuai dengan penyebab dan gejala yang dialami. Berikut jenis obatnya: antasida, antagonis histamin, penghambat pompa proton, pelindung mukosa, dan analog prostaglandin. Obat yang digunakan untuk pengobatan gastritis yang akan dibahas kali ini yaitu antasida. Antasida adalah obat yang menetralkan asam lambung sehingga berguna untuk menghilangkan rasa nyeri. Selanjutnya yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik dari antasida. Farmakokinetik dari obat ini adalah antasida diserap dan diekresi oleh ginjal. Oleh karena itu, penderita infusiensi ginjal tidak boleh menggunakan obat ini dalam waktu yang lama. Kemudian, farmakodinamik dari obat ini adalah antasida dibersihkan dari perut kosong dalam waktu 30 menit. Akan tetapi, adanya makanan dalam lambung cukup untuk menaikkan pH lambung hingga sekitar 5 dalam waktu 1 jam, dan untuk memperlama efek netralisasi dari antasida selama 2-3 jam. Antasida adalah obat yang digunakan untuk menetralkan kadar asam di dalam lambung. Bentuk sediaan dari antasida ada suspensi, tablet, dan kaplet kunyah. Kandungan obat dari antasida: yang pertama, aluminium hidroksida, yang kedua, kalsium karbonat, yang ketiga, magnesium karbonat, yang keempat, magnesium trisiklat, dan yang kelima, magnesium hidroksida. Dosis tablet sehari 3 atau 4 kali 1 atau 2 tablet dikunyah dahulu. Suspensi sehari 3 atau 4 kali 1 atau 2 sendok takar 5-10 ml. Semua dosis diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur.
Contoh, ada dua jenis. 1. Obat generik antasida. Komposisi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. 2. Obat dagang Milanta. Komposisi aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simetrikon. Efek samping. Berikut adalah beberapa efek samping yang harus diwaspadai akibat penggunaan antasida yang berlebihan. A. Gangguan pencernaan seperti diare yang diakibatkan oleh tingginya kadar magnesium. B. Sebaliknya, antasida juga bisa menyebabkan sembelit akibat tingginya kadar aluminium. C. Penggunaan antasida jangka panjang bisa memicu osteoporosis. Hal ini terjadi karena aluminium dalam antasida dapat menurunkan jumlah kalsium dan fosfat dalam tulang yang merupakan mineral yang berperan penting dalam kepadatan tulang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai interaksi obat. Interaksi obat itu sendiri adalah suatu perubahan atau efek yang terjadi pada suatu obat ketika obat tersebut digabungkan dengan pemakaian obat lain. Antasida dapat menimbulkan interaksi jika digunakan bersamaan dengan obat tertentu, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada antasida dan amfetamin. Efek amfetamin dapat meningkat. Akibatnya, dapat terjadi efek samping merugikan dari amfetamin yang berlebihan seperti gelisah, mudah terangsang, pusing, jantung berdebar, dan mulut kering. Yang kedua, antasida dan antipsikotik. Efek antipsikotik dapat berkurang. Akibatnya, kondisi yang diobati mungkin tidak terkendali dengan baik. Yang ketiga, antasida dan aspirin. Efek aspirin dapat berkurang. Akibatnya, rasa nyeri yang diobati tidak berkurang. Yang keempat, antasida dan simetidin. Efek simetidin dapat berkurang. Akibatnya, tukak yang diobati tidak dapat diobati dengan baik. Yang kelima, antasida dan digoskin. Efek digoskin dapat berkurang. Akibatnya, kondisi jantung yang diobati mungkin tidak terkendali dengan baik. Yang selanjutnya yaitu antasida dan isoniazida. Efek isoniazida dapat berkurang. Akibatnya, tuberkulosis yang diobati tidak terobati dengan baik. Yang terakhir yaitu antasida dan tetrasiklin. Efek tetrasiklin dapat berkurang. Akibatnya, infeksi yang diobati tidak terobati dengan baik. Penggolongan antasida. Antasida dibagi dalam dua golongan, yaitu antasida asistemik dan antasida non-sistemik. Yang pertama, antasida sistemik. Antasida sistemik adalah antasida yang diabsorpsi dalam usus halus sehingga menyebabkan urin bersifat alkalis. Contoh antasida sistemik adalah natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat cepat menetralkan HCI lambung karena daya larutnya tinggi. Natrium bikarbonat tersedia dalam bentuk tablet 500-1000 mg. Yang kedua, antasida non-sistemik. Antasida non-sistemik adalah antasida yang hamper, tidak diabsorpsi dalam usus, sehingga tidak menimbulkan alkalosis metabolik. Contoh antasida non-sistemik. 1. Aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida memiliki daya menetralkan asam lambungnya lambat, tetapi masa kerjanya lebih panjang. 2. Kalsium karbonat. Kalsium karbonat menetralkan asam lambung dengan cepat, masa kerjanya lama dan daya menetralkan asamnya cukup tinggi. 3. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida berfungsi sebagai pengikat asam pada lambung. Obat ini praktis tidak larut dan tidak efektif sebelum obat ini bereaksi dengan HCI. Magnesium 4. Magnesium trisilikat. Magnesium trisilikat sebagai antasida non-sistemik beraksi dalam lambung dengan waktu yang lambat. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya 1. Antasida dalam bentuk tablet, cairan kental, atau suspensi kerjanya lebih cepat dibandingkan bentuk tablet. Kedua, antasida dalam bentuk tablet harus dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Ketiga, jangan digunakan bersama dengan obat yang lain. Keempat,
Beri jarak minimal 1 jam untuk minum obat yang lain. Kelima, antasida diminum 1 jam sebelum makan. Keenam, selama menggunakan antasida, sebaiknya banyak minum air putih. Tujuannya, meminimalkan gangguan pada fungsi saluran pencernaan. Ketujuh, tidak dianjurkan pemakaian lebih dari 2 minggu kecuali atas saran dokter. Kedelapan, hanya digunakan apabila telah diketahui bahwa gejala mual, nyeri lambung, rasa panas, dan dada benar-benar sakit mah bukan penyakit lain. Dan yang terakhir, jangan digunakan lebih dari 4 gram sehari karena dapat meningkatkan produksi asam lambung atau efek yang tidak diinginkan.